Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari, sahabat Tualage Renungan Harian Kristen yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Di saat ini kita akan kembali bersama membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang kita yakini dan percayai akan terus menjadi terang dalam kehidupan kita. Akan tetapi sebelum itu, mari di saat ini kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang dengan setia terus menjaga kehidupan kami. Di saat ini, hati kami telah siap untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu sehingga firman-Mu ini dapat menjadi penerang dalam kehidupan kami. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-6, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Kitab Yesaya pasal yang ke-6, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Ini aku, utuslah aku. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu pernyataan yang seringkali terbesit dalam pikiran kita adalah tentang makna serta tujuan kita hadir ke dunia. Pernyataan ini didasarkan pada suatu fakta bahwa kita sebagai manusia suka untuk merencanakan apa yang ingin dan akan kita lakukan. Nah, permasalahannya banyak ekspektasi bahkan keinginan kita yang belum terkabul dan digapai. Bahkan bisa jadi kita saat ini tetap berada di tempat semula, atau bahkan berada di tempat yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tentu hal itu menimbulkan rasa takut dan gentar dalam kita menjalani kehidupan. Itu juga yang dirasakan oleh Yesaya. Pengutusan dirinya sebagai nabi diawali dengan perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan yang kemudian merubah Yesaya secara utuh. Isi penglihatan panggilan Yesaya terdiri atas 3 bagian. Di bagian awal, Yesaya menyebutkan bahwa ia mendapatkan penglihatan pada tahun kematian Raja Uzia. Pada tahun itu, Yesaya melihat Tuhan dengan kebesaran dan keagungan tahtanya, dengan jubahnya yang memenuhi bait suci. Selain itu, Yesaya juga melihat serafim yang menyanyikan pujian tentang kekudusan, kemahakuasaan, dan kemuliaan Tuhan. Di bagian tengah, Yesaya menjelaskan tentang pengakuan kenajisan dirinya dan bangsanya di hadapan Tuhan, yang membuat dirinya tidak layak. Akan tetapi, Allah kemudian melakukan penghapusan kesalahan dan pengampunan segala dosanya. Di bagian akhir,
Yesaya menginformasikan tentang percakapan antara Tuhan dan dirinya mengenai panggilan yang akan ia terima. Panggilan itu dimulai dengan penawaran yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yesaya dan respon kesiapan Yesaya terhadap panggilan. Ada gambaran jelas bahwa Yesaya karena kesalahan bangsa dan dirinya sangat ketakutan dan merasa tidak layak untuk disandingkan dengan Tuhan dan kemuliaannya. Kematian Raja Uzia yang menandakan kemunduran dari bangsa Yehuda serta penglihatan akan Tuhan dan serafim membuat Yesaya menyadari betapa kecil dan tidak berdaya dirinya. Namun Allah dengan perantaraan serafim memulihkan kepercayaan diri Yesaya. Bara api yang disentuh ke bibirnya menjadi tanda Tuhan sudah menebus dan memulihkan Yesaya. Tindakan itu membuat Yesaya merubah pandangannya, yang awalnya merasa takut dan tidak layak menjadi yakin dan percaya. Bahkan ketika Allah bertanya, "Siapakah yang akan kuutus?" Yesaya dengan keteguhan hati berkata, "Ini aku, utuslah aku." Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kata lain, Yesaya hanya layak menerima panggilan Tuhan setelah ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dikuduskan oleh Tuhan. Pengudusan itu pula yang membuatnya semakin teguh menghadapi bangsa Yehuda dalam tugasnya memberitakan firman dari Allah. Bangsa yang dia kenal sebagai bangsa yang berdosa dan tidak mau berubah. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya, bukankah kehidupan kita juga dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakberdayaan tentang apa yang akan terjadi di masa depan, bahkan akan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? Tapi firman Tuhan di saat ini memberi kita sebuah pengharapan. Tidak peduli seperti apapun kehidupan kita, tidak peduli seperti apa dosa dan pelanggaran kita, Tuhan ingin berperkara di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kasih dan cintanya. Cinta yang Tuhan wujud nyatakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, menebus dosa dan kesalahan kita. Nah, tugas kita adalah merespon cinta kasih Tuhan dengan respon yang sama seperti Yesaya merespon pengampunan dari Tuhan, yaitu berserah secara total kepada panggilan Tuhan. Berserah akan menuntun kita pada rencana-rencana besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Sehingga meskipun di tengah ketidakpastian, ketidakberdayaan, bahkan di tengah ketidakmampuan, pasti tumbuh satu pengharapan akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini menerangi setiap langkah kami, sehingga pengharapan kami bertumbuh kepadamu. Berkati pekerjaan dan kehidupan kami. Sembuhkanlah kami dari sakit yang kami alami. Tuntun kami dari berbagai persoalan yang kami hadapi dan jalani. Bapa yang baik, inilah harapan dambaan kami hanya kepadamu. Amin.